teman-teman berpikir, NaOH atau soda api itu terbuat dari apa? Padahal, NaOH sendiri sering kita temukan dalam proses pengolahan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam industri pengolahan sabun, air, maupun pembuatan kertas. Di sini, saya Kalistawi dari D3 Teknologi Pulp dan Kertas, jurusan Teknik Kimia Universitas Riau, akan menjelaskan proses produksi NaOH mulai dari bahan awal hingga produk akhirnya dengan menggunakan metode elektrolisis membran. Yang mana elektrolisis membran ini merupakan metode yang paling ramah lingkungan dan modern. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Unit Produksi Bahan Kimia dengan dosen pengampu Ibu Nurul Ismi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai proses produksi NaOH menggunakan metode elektrolisis sel membran, ada baiknya kita mengetahui dulu apa saja sifat fisik dan sifat kimia dari NaOH. NaOH merupakan senyawa ataupun bahan kimia yang bersifat basa kuat, di mana dia memiliki sifat fisik yang pertama, memiliki rumus molekulnya adalah NaOH, lalu berat molekulnya adalah 40 gram per mol, wujud zatnya padat, berwarna putih, dan tidak berbau. NaOH juga bersifat higroskopis. Higroskopis itu artinya NaOH mampu menyerap air atau senang berinteraksi dengan air. Lalu sifat yang kedua adalah sifat kimia, di mana sifat kimianya yang pertama memiliki tingkat keasaman atau pH di atas 14. Stabilitasnya dia stabil secara kimiawi di bawah kondisi ruangan atau suhu kamar. Lalu reaktivitasnya berpotensi reaksi hebat di bawah kondisi spesifik. Biasanya basa kuat, di mana basa kuat ini adalah NaOH, bereaksi secara eksotermis dengan air. Atau dapat juga bereaksi kuat dengan asam. Yang terakhir bersifat korosif. Lalu kita lanjutkan dengan kegunaan NaOH, di mana NaOH itu memiliki kegunaan umumnya di 4 industri ini. Yang pertama itu di industri pulp dan kertas. Yang pertama NaOH digunakan dalam proses pulping, di mana pulping ini memisahkan lignin dari serat-serat selulosa dan hemiselulosa, serta pada proses bleaching untuk meningkatkan kecerahan dari pulp. Lalu yang kedua, NaOH dapat digunakan juga dalam proses pengolahan air, yang mana jika air bakunya itu bersifat asam, maka ketika penambahan NaOH, airnya akan dapat dinetralisir dan menjadi pH netral, yaitu pH 7. Lalu yang kedua adalah industri tekstil, di mana NaOH digunakan untuk pengolahan kapas. Lalu NaOH juga dapat membantu proses pewarnaan serat sintetis seperti nilon ataupun polyester. Lalu yang ketiga adalah industri sabun dan deterjen. NaOH digunakan dalam reaksi saponifikasi, yakni pembuatan sabun. Lalu yang kedua, NaOH juga digunakan sebagai bahan pembuatan surfaktan anionik. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu merupakan industri kimia, di mana NaOH dapat digunakan sebagai bahan baku berbagai produk, misalnya plastik, obat, bahkan pelarut, dan lain-lain. Lalu NaOH juga digunakan untuk menetralisasi limbah asam, dan NaOH juga dapat menyerap gas buang yang bersifat asam. Lalu kita lanjut dengan metode proses produksi NaOH. Secara umum, metode proses produksi NaOH itu terbagi atas dua, yaitu ada proses klor-alkali atau elektrolisis NaCl, dan yang kedua itu adalah proses kaustisasi. Lalu kita lanjut ke proses produksi NaOH menggunakan sel elektrolisis, di mana pada umumnya elektrolisis itu terbagi atas 3, yaitu merkuri, diafragma, dan membran. Nah, kita bahas melalui parameter-parameternya. Yang pertama ada kualitas dari soda kaustik. Jika dia menggunakan metode merkuri, kualitasnya akan tinggi karena hanya mengandung kurang lagi dari 30 ppm natrium klorida. Artinya impuritasnya sangat rendah. Lalu ketika menggunakan metode diafragma, akan mengandung 1-1,5% berat NaCl yang ditambahkan. Artinya dari berat NaCl yang ditambahkan masih tersisa nantinya di soda kaustiknya itu sekitar 1-1,5%. Artinya kondisi ini memiliki kualitas NaOH-nya tidak setinggi dari proses merkuri dan proses membran. Lalu
Yang ketiga itu ada proses membran, di mana kualitas yang dihasilkan itu tinggi karena hanya mengandung kurang lagi dari 50 ppm natrium klorida. Lalu kita lanjut ke parameter yang kedua, itu merupakan konsentrasi soda kaustik, di mana konsentrasi soda kaustiknya ini ketika menggunakan metode merkuri adalah yang paling tinggi, langsung bisa menghasilkan 50% konsentrasi NaOH, ketika menggunakan diafragma 12% dan ketika menggunakan membran adalah 32%. Lalu parameter yang ketiga merupakan bahan baku, di mana ketika menggunakan merkuri dan diafragma, beberapa proses pemurnian itu harus diperlukan. Tapi ini tergantung lagi terhadap kemurnian garam atau air garam yang akan digunakan itu. Nah, tapi kalau kita menggunakan proses membran, air garam yang digunakan harus benar-benar melalui proses pemurnian yang tinggi agar tidak mempengaruhi proses kinerja dari membrannya. Karena kalau misalnya air garamnya ini masih memiliki impurities, kotoran, itu nanti akan menyumbat kinerja dari membran pada saat proses elektrolisis. Lalu yang keempat itu adalah energi listrik yang digunakan. Ketika menggunakan metode merkuri, kita menggunakan sekitar 3100 kWh per ton. Lalu ketika menggunakan diafragma itu ada sekitar 2700, dan ketika menggunakan proses membran kita menggunakan energi kurang lebih sekitar 2200 sampai 2500 kWh per ton. Lalu tingkat pencemaran lingkungan yang dihasilkan itu kalau menggunakan merkuri itu tinggi, lalu saat menggunakan diafragma juga tinggi, dan saat menggunakan membran sedang. Kenapa saat menggunakan merkuri dan diafragma ini tinggi, terutama di merkuri ya? Karena merkuri itu merupakan logam berat. Ketika kita menggunakan logam berat, maka pencemaran lingkungan yang akan dihasilkan itu akan lebih berbahaya ketimbang kita menggunakan metode membran yang lebih ramah lingkungan. Lalu kita lanjut ke proses produksi NaOH dengan menggunakan sel elektrolisis membran. Nah, di sini kita mulai dari step yang pertama, yaitu ada pemurnian bahan baku. Di sini ada garam memiliki konsentrasi sekitar 97,7% pada suhu 90,6 derajat Celcius akan direaksikan dengan air. Jadi mereka akan dicampurkan dalam suhu 90,6 derajat Celcius menghasilkan larutan garam, di mana larutan garam keluarannya ini memiliki konsentrasi 27 derajat Celcius dengan suhu keluarannya itu 67,1 derajat Celcius. Lalu kita akan masuk ke dalam pemurnian biasa, di mana dalam proses pemurnian ini kita akan melakukan proses pengendapan dan filtrasi. Proses pengendapan akan ditambahkan bahan kimia seperti Na2CO3 ataupun NaOH untuk mengendapkan zat-zat pengotor. Zat-zat pengotor ini seperti CaSO4, MgSO4. Jadinya hasil reaksinya itu adalah kalsium karbonat dan magnesium hidroksida. Ini akan menjadi endapan yang nantinya dapat diendapkan dan dapat disaring juga dalam proses filtrasi atau menggunakan alat filtress press. Lalu yang ketiga itu adalah proses pemurnian dengan pertukaran ion. Jadi di sini akan digunakan ion. Ionnya itu bisa resin kation atau resin anion untuk menghilangkan larutan-larutan yang masih memiliki ion agar larutan ini benar-benar murni. Lalu kation dan anion yang telah digunakan ini dapat diregenerasi juga dengan menambahkan asam sulfat dan NaOH agar resin-resin ini dapat digunakan kembali pada saat pemurnian dengan menggunakan pertukaran ion. Proses yang kedua inilah proses utamanya dari proses elektrolisis sel membran dalam produksi NaOH, di mana pada proses utamanya akan dilakukan dulu proses pengasaman dengan menggunakan HCl pada NaCl ditambahkan supaya agar mencegah pembentukan klorat. Karena klorat dapat terbentuk dalam kondisi basah, dan klorat ini sendiri merupakan impurities atau zat pengotor yang tidak diinginkan. Jadi jika klorat ini terbentuk, dia akan
menyebabkan konsentrasi atau kemurnian NaOH yang kita dapat di akhir itu menjadi rendah. Lalu ini ada proses elektrolilisnya di mana pada gambar ini terdapat anoda dan katoda, di mana katoda bermuatan negatif dan anoda bermuatan positif. Di anoda akan terjadi reaksi oksidasi, di mana brin ini merupakan larutan garam jenuh, akan dimasukkan ke dalam bagian area katoda ini, dan brin itu akan langsung terionisasi menjadi Na+, ditambah Cl-. Cl-nya akan bereaksi dengan anoda dan menghasil teroksidasi menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Cl2 ini adalah gas klorin yang nantinya akan dikeluarkan dari atas sini. Lalu pada sisi katoda akan dimasukkan air, di mana air ini akan direduksi oleh katoda menjadi 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. H2 ini merupakan gas hidrogen yang nantinya akan naik ke atas untuk dikeluarkan dan dipisahkan, sedangkan NaOH sendiri akan tetap di sini dan menunggu Na+ dari sisi anoda untuk melewati membran, sehingga di sini terjadi reaksi Na+ ditambah dengan OH- menghasilkan NaOH. Lalu NaOH akan keluar dari sini sebesar konsentrasinya 32%. Jadi di sini kan di tengah-tengahnya ada membran. Membran ini adalah membran yang selektif. Jadi tidak semua kandungan dari senyawa atau ion dapat melewati ini. Hanya yang diizinkan saja yang dapat melewatinya, yakni di sini merupakan Na+. Jadi Na+ akan memasuki membran, melewati membran dan ke ruang katoda. Di mana di ruang katoda ini dia akan direaksikan dengan OH- untuk menghasilkan NaOH. Sedangkan Cl- tidak akan dapat melewati membran ini. Sehingga proses elektrolisis menggunakan sel membran itu merupakan proses yang ramah lingkungan dengan hasil selektivitas akhirnya pun tinggi. Umumnya reaksi yang terjadi itu adalah 2 NaCl ditambah 2 H2O akan menghasilkan 2 NaOH ditambah Cl2 ditambah H2. Nantinya Cl2 dan H2 ini akan kembali dilakukan proses pengolahan untuk mengubah gas-gas ini menjadi produk yang diinginkan oleh suatu pabrik yang memproduksinya. Lalu pada proses terakhir, itu ada proses pengolahan akhir dengan evaporasi, di mana evaporasi awal NaOH 32% akan diuapkan sehingga dia mencapai konsentrasi 50%. Lalu yang kedua akan dilakukan evaporasi lanjut sehingga NaOH dari 50% ini bisa mencapai konsentrasinya 70-75%. Nah, dari diagram ini dapat kita lihat larutan NaOH encer akan masuk ke dalam tempat penguapan Kastner. Di sini dia akan diuapkan sehingga konsentrasinya bisa mencapai 50%, lalu akan melewati evaporator multitahap dan melewati kukus lewat jenuh. Di proses akhir ini hingga ke B1 dan B2 inilah konsentrasi NaOH akan dimaksimalkan hingga konsentrasi akhirnya itu didapatkan 70-75%. Ini merupakan diagram proses overallnya, di mana di sini ada garam. Akan dilakukan proses, di mana prosesnya ini merupakan proses brain saturations. Ini proses penjenuhan garam, lalu dilakukan purifikasi untuk menghilangkan kontaminan-kontaminan yang terdapat dalam garam, dan dilakukan proses elektrolisis. Saat proses elektrolisis ini dapat terbagi menjadi berbagai macam produk, di mana produk yang pertama itu adalah gas klorin, lalu yang kedua ada gas hidrogen. Gas klorin dan gas hidrogen ini akan dilakukan treatment sehingga dia dapat diolah lagi, bisa menjadi berupa hasil akhirnya HCl ataupun bisa diubah menjadi gas klorin yang diubah bentuknya menjadi liquid.
Lalu hasil elektrolisis yang ketiga dan keempat dan kelima itu menghasilkan NaOH dengan konsentrasi 32%, 50%, dan 99%. Konsentrasi 32% ini akan digunakan untuk memproduksi sabun, tekstil, ataupun tempat printing koran atau paper. Lalu saat konsentrasi dia 50% akan digunakan dalam proses salt to mineral processing industry. Lalu saat konsentrasi 99% akan digunakan sebagai flax. Semoga penjelasan di dalam video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami tentang proses produksi NaOH dengan metode elektrolisis membran. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata di dalam video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.